Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan tafsir dari surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasannya surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Kita sudah sebutkan ada 4 nama atau ada 4 nama yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Masih ingat jamaah? Yang pertama apa kemarin? As-Sab'ul Mathani. Kemudian Al-Quranul Azim. Kemudian Ummul Quran. Kemudian yang keempat Fatihatul Kitab. Jadi As-Sab'ul Mathani, kemudian Al-Quranul Azim, kemudian Ummul Quran, kemudian Fatihatul Kitab. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil 4 nama lagi untuk kemudian berikutnya kita akan memasuki keutamaan surat Al-Fatihah. Nama yang kelima dari surat Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Jadi di antara nama dari surat Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Jadi surat Al-Fatihah boleh kita sebut dengan surat apa? Ruqyah. Kenapa demikian? Karena surat Al-Fatihah adalah surat yang bisa dibaca ketika seseorang meruqyah. Jadi ketika seseorang dia merasa sakit, kemudian dia ingin meruqyah dirinya sendiri atau ingin meruqyah orang lain, maka bisa membaca surat Al-Fatihah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yang dimana hadis ini jamaah adalah hadis yang sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya suatu hari kunna fi masirin lana, kata Abu Sa'id, kami dahulu pernah dalam perjalanan. Kemudian kami singgah di sebuah desa. Kemudian ada seorang budak wanita mendatangi kami dan mengatakan, Inna sayyidal hayyi salimun. Sesungguhnya pemimpin desa ini sedang dalam kondisi sakit. Sakitnya disebutkan dalam riwayat lain jamaah, dia ini tersengat kalajengking. Wa inna nafarona ghayyab fahal minkum raqin. Kemudian laki-laki di antara kami atau laki-laki penduduk desa ini sedang pada pergi. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Ini seorang budak wanita mendatangi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang singgah di desa mereka. Kemudian salah seorang dari sahabat segera meruqyah pemimpin desa tersebut. Dan Allah Ta'ala jamaah sembuhkan pemimpin desa tersebut. Setelah itu, pemimpin desa tersebut memberikan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 30 syah, 30 kambing. Wasaqona labanan, dan juga memberikan kepada kami susu kambing. Falamma raja'a qulna lahu, ketika kami pulang, maka kami pun bertanya sama tadi yang meruqyah tadi. Tadi yang meruqyah salah satu dari sahabat. Kami bertanya, akunta tuhsinu ruqyah? Apakah kamu itu memang pintar ruqyah? Apa kata sahabat tadi? La, saya enggak pintar ruqyah. Ma raqaitu illa bi ummil kitab. Saya tidak meruqyah dia kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi sahabat ini sebenarnya enggak pintar ruqyah. Namun ketika dia meruqyah, dia hanya baca surat apa? Al-Fatihah. Dan Allah Ta'ala sembuhkan. Faqulna la tuhdithu syai'an hatta na'tiya aw nas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kambing jangan diapa-apakan dulu sampai kita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya apakah boleh kita manfaatkan atau tidak. Ketika mereka sampai di Madinah, mereka menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma yudrihi annaha ruqyah. Wa ma yudrihi annaha ruqyah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Dari mana dia tahu bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat apa? Ruqyah. Jadi Nabi SAW menyebut surat Al-Fatihah dengan surat Ruqyah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah bisa digunakan untuk apa? Meruqyah. Iqsimu, silahkan 30 kambing itu kalian bagi. Wadribu li bisahmin, dan berikan aku satu bagian. Jadi hadis ini jamaah, kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya surat Al-Fatihah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakannya dengan surat apa? Ruqyah. Kenapa? Tadi karena bisa digunakan untuk meruqyah. Dan ruqyah itu jamaah ternyata bukan hanya dari penyakit medis atau bukan hanya dari penyakit non medis, di kesurupan, diganggu jin dan seterusnya. Bahkan penyakit medis pun bisa disembuhkan dengan izin Allah dengan apa? Ruqyah. Buktinya di sini pemimpin desa tersebut sakitnya tadi disengat apa? Kalajengking. Maka ini menunjukkan ruqyah sebagaimana bisa untuk menyembuhkan penyakit non medis, bisa juga digunakan untuk menyembuhkan penyakit medis. Ini nama yang kelima, yaitu ruqyah. Nama yang keenam adalah as-shalah. Jadi antara nama surat Al-Fatihah itu adalah salat. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mau baca surat as-shalah, berarti surat apa? Al-Fatihah. Yang menamakan surat Al-Fatihah dengan as-shalah adalah Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi as-shalah. As-shalah di sini maksudnya Al-Fatihah. Baini wa baina abdi nisfain. Menjadi dua bagian antara diriku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, apabila hambaku dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi, maka Allah taala menjawab hambaku telah memujiku. Sampai akhir hadis. Intinya jamaah, di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan, saya membagi salat. Salat di sini adalah surat apa? Al-Fatihah, itu antara diriku dengan hambaku. Jadi ketika Allah Ta'ala, ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hambaku memujiku. Ketika kita mengatakan ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab hambaku menyanjungku. Ketika kita mengatakan maliki yaumiddin, hambaku melakukanku. Terus. Jadi di situ ada apa namanya? Allah Ta'ala menjawab setiap apa yang kita baca dari surat Al-Fatihah. Setengah awal adalah pujian dari seorang hamba kepada Allah Ta'ala, sedangkan setengah akhir adalah Allah Ta'ala mengabulkan permintaan hambanya. Intinya jamaah, di dalam hadis qudsi ini, Allah Azza wa Jalla menamai surat Al-Fatihah dengan apa? As-salat. Kenapa disebut dengan as-salat? Karena kita tahu jamaah bahwasannya salat tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Ini nama yang ke-6. Adapun nama yang ke-7 adalah Ummul Kitab. Jadi ada Ummul Quran, ada juga Ummul Kitab. Jadi ada Ummul Quran, kemarin Ummul Quran, sekarang Ummul Kitab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu salatin la yuqra'u fiha bi ummil kitab fahiya khidaj. Setiap salat yang tidak dibacakan di dalamnya Ummul Kitab, apa Ummul Kitab? Al-Fatihah. Fahiya khidaj. Maka salat itu adalah salat yang buntung. Jadi khidaj itu artinya buntung, artinya salatnya tidak sah atau tidak sempurna. Ini nama yang ke-7. Nama yang ke-8, surat Al-Fatihah disebut pula dengan surat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi surat Al-Fatihah disebut pula dengan surat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bisa menyebut surat Al-Fatihah dengan surat Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau baca surat Alhamdulillahirabbil alamin. Ini diambil dari ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Ibn Mu'alla radhiyallahu taala mengatakan, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'ul mathani. Surat Alhamdulillahirabbil alamin
dia adalah 7 ayat yang senantiasa diulang di dalam sholat. Ini nama yang ke-8 dari surat Al-Fatihah. Ada nama-nama yang lain jamaah, namun nama-nama yang lain tidak ada dalilnya. Hanya saja itu merupakan penamaan dari para ulama. Ada yang menamakan Syafiyah, Waqiyah, Wafiyah, Kafiyah, Suratul Su'al, Suratul Nur, Suratul Munajat, dan selainnya. Namun yang ada dalilnya 8 tadi jamaah. Jadi yang ada dalilnya 8 tadi, coba diulang. Yang pertama apa jamaah? As-Sab'ul Mathani. Yang kedua, Al-Quranul Azim. Yang ketiga, Ummul Quran. Yang keempat, Fatihatul Kitab. Yang kelima, Ruqyah. Yang keenam, As-Salah. Yang ketujuh, Ummul Kitab. Yang kedelapan, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita sering dengar adalah Fatihatul Kitab. Surat Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuki keutamaan dari surat Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.